Terima kasih Pak Dwi, selamat pagi, apa kabar? Ya, makasih. Ya, kita simpulkan untuk ekonomi insight secara keseluruhan ada 4 poin saya simpulkan. Pertama, ada beberapa perbaikan prospek output di Eropa walaupun masih ada tingkat risiko. Kemudian nomor 2, pertumbuhan China yang dilaporkan sedikit melambat walaupun ada pertumbuhan. Bank of China ini, People Bank of China memproyeksikan inflasi 3% dan kemarin juga People Bank of China eh, tetap mempertahankan tingkat suku bunga di sana. Poin ketiga, data ekonomi yang melemah, trennya negatif di Amerika Latin. Kemudian nomor 4, pertumbuhan di kuartal pertama, Januari sampai Maret 2015, Amerika Serikat dilaporkan melemah yang membuat ekspektasi publik terhadap Fed menaikkan tingkat suku bunga sedikit mengalami pengurangan optimisme ya. Untuk data lebih jelas, Anda bisa mengklik link dari data World Bank untuk commodity outlook secara global. Dari 4 poin ini, mari kita lihat dulu ada beberapa hal pergerakan yang sangat variatif dari mata uang dan komoditi terkait dengan kebijakan People Bank of China kemarin yang menetapkan tingkat suku bunga tidak berubah dan ada proyeksi inflasi 3%. Itu saya kira adalah pemicu market kemarin mengalami beberapa bouncing market yang terbaca. Mari kita mulai dulu dari New Zealand yang mengalami rally semakin meluas dari support yang menjadi ukuran kita bearish continuous pattern di 0,74, ada rejection di 0,7450-an situ saya kira. Kemudian sekarang sudah bergerak hampir 200 poin dari 0,7450 ke 0,7650 ya. Sudah cukup memenuhi Bollinger Band yang terbaca di time frame daily. Teman-teman semua ini masih memberikan sebuah eh, dualisme ekspektasi publik terhadap peningkatan tingkat suku bunga di Amerika Serikat yang menyebabkan ada penurunan indeks dolar kemarin yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Dwi. Nanti secara detail kita akan kaji dulu satu persatu. Kita mulai dari New Zealand ya, sudah terlihat ada extend rally dari level support, sekarang berada tepat di area upper band 0,7648. Konsekuensi logis dari candlestick 3 bar berturut-turut daily kenaikan ini akan memberikan sebuah tekanan terhadap prediksi bearish pattern. Walaupun ada kemungkinan itu akan kembali ke pivot 0,7546, tapi ekspektasi lanjutan melewati 0,7681 masih ada harapan. Oleh karena itu teman-teman tetap berada di zona kalkulasi yang matang untuk penentuan entry point di level ini. Nanti detailnya di area berapa kita lihat di Fibonacci. Kemudian di Australia juga menutup kerugian uh, bearish pattern kemarin yang di bawah MA20 time frame daily yang berwarna kuning sedang melewati wilayah itu dan tepat berada di wilayah resisten 0,7665. Harga Aussie dollar di 0,76 yang menjadi incaran netral price yang kita prediksi di kuartal kedua ini sekarang sedang dijauhi perlahan-lahan. Apakah nanti di awal pekan minggu depan Aussie kembali berada di wilayah bawah 0,77? Tentunya kita harus melihat data ekonomi Amerika Serikat nanti malam ya. Ya, nanti malam ini ada high impact dari Amerika Serikat terkait dengan core CPI dan pre-elimination Consumer Sentiment Index dan Leading Index. Dari Asia Pasifik, dari Australia kita ke Jepang, wilayah bottom 119.20-an ini menjadi momentum kembali untuk buyback saya kira dengan penempatan stop loss di 118.29. Ini adalah masih kita prediksi untuk USD Yen terus melemah dikarenakan tidak ada perubahan dari kebijakan Kuroda dan Shinzo Abe. Oleh karena itu ini ada regain momentum untuk di USD Yen untuk trading pattern uh, flat ya saya kira berada di support
119.00 dengan stop loss di 118.29 maksimum. Kemudian di pound sterling terjadi konsolidasi dari bottom yang sudah kita ukur kemarin di wilayah 1.46, ada resiko bounce back dari 1.46 dan wilayah buyback di wilayah 1.45, kisaran range itu. Kemarin penempatan buy limit sangat sempurna, taking profit kurang lebih 230-an poin untuk di pound sterling. Untuk ranging market hari ini masih ada potensi koreksi di 1.4733, pivot yang berwarna biru untuk target profit di 1.48. Teman-teman hati-hati dulu di wilayah ini, akan ada shadow price di 1.4969. Oke, euro juga dari bottom yang terjadi dari formasi double top ya, double top di Bollinger Band ini, kemudian market breakout support ini tidak melewati wilayah harga 1.0526 atau tepatnya rata-rata di 1.0500, bahkan meningkat 1 inci lebih tinggi dari 1.05. Saya kira ini adalah ekspektasi di persimpangan jalan 1.06 yang menjadi agenda dualisme untuk pergerakan euro. Oleh karena itu di kuartal kedua ini masuk di bulan April, penentuan untuk konfirmasi tren euro adalah memasuki pertengahan di bulan pertama kuartal kedua 2015. Saya kira untuk volatilitas euro ini sangat tinggi, oleh karena itu teman-teman formasi buy limit di wilayah support 3 dan sell limit di resistance 3 menjadi incaran terbaik harga untuk di euro. Baik, untuk di emas, setelah menyentuh support 1191 atau kurang lebih kita netralkan harga di 1187, kembali lagi untuk emas berada di 1200. Cukup menarik pergerakan emas ini setelah ada ekspektasi inflasi dari Cina 3%, kemudian melambatnya data Amerika Serikat di sektor tenaga kerja, menambah semangat investor untuk mengalihkan diversifikasi portofolio investasinya ke emas. Saya kira juga untuk level terbaik untuk emas masih di wilayah kisaran 1187, dikarenakan dari momentum support yang semakin meninggi dari harga terendahnya 1150 dan meningkat 1180, ada $30 per troy ounce pergerakan emas. Saya kira jika ada lonjakan harga dan menjadi trigger point untuk emas dari wilayah support 1197 atau 1200, maksimum price adalah $30 per troy ounce. Kita menghitung untuk peak resistance di 1230. Baik, untuk di oil tidak ada outlook lebih banyak dikarenakan dari ekspektasi kita pergerakan oil sampai ke 56 sempurna sekali. Walaupun ada ekspektasi sampai 2016, tapi minyak kemarin sudah menyentuh gain di $56 per barrel. Mari kita lihat dari analisa teknikal sebelum kita lanjut satu persatu. Pak Dwi barangkali ada komentar. Iya, masalah di emas Pak Fauzi, kemarin kan laporan dari IMF sendiri menyatakan bahwa India lebih tinggi daripada China untuk tingkat growth. Jadi yang mana India sendiri pengguna emas terbesar di belahan dunia, sehingga apa nih kemungkinan lanjutan di emas ke depannya terkait dengan India, Pak? Benar, Pak. Karena dari teman-teman kita yang ada di India, kemarin ada beberapa kartel yang resmi dan tidak resmi dari negara India memasuki wilayah konflik di Azerbaijan, kemudian Afghanistan, kemudian di daerah sana ya, sedang memberikan penawaran dalam bentuk mata uang lokal untuk pembelian emas. Jadi kurang lebih begini, pada saat sekarang ini situasi konflik di Yaman, kemudian di Afghanistan dan lain sebagainya, ada beberapa kartel resmi dan tidak resmi di India, ya, Pak, lagi aktif sekali di sana, sedang membeli emas yang lagi dijual oleh penduduk di sana. Saya kira ada informasi tambahan yang mendukung itu semua. Sentimen yang terjadi di India terhadap jangka panjang dan masa depan emas, dikarenakan prediksi untuk India ini adalah negara ekonomi terbesar ketiga ya setelah
China, Amerika, dan sekarang India ya, negara yang diprediksi kedepannya juga akan melewati kekayaan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, terbaca jelas Pak Di, seperti yang dilakukan oleh Cina, sekarang sudah berani untuk memproklamirkan mata uang yuan sebagai mata uang dunia pengganti US dollar sebagai alat pembayaran transaksi internasional. Cina mau nggak mau harus membackup dengan emas secara transparan dan secara terbuka. Tentunya hal ini akan diikuti perlahan-lahan oleh India untuk melakukan langkah yang sama apa yang dilakukan oleh Cina. Saya kira itu yang menjadi uh, secuil informasi yang bisa menjadi penggerak market. Masalah volume di bursa akan memicu pergerakan emas lebih lanjutan, nanti kita lihat ke depannya. Saya kira itu Pak Di untuk komentar masalah India ya. Oke, cukup menarik. Oke, silakan dilanjut Pak Fauzi. Baik, dolar indeks setelah pergerakan menyentuh resisten di 100,39, ada rejection di sini ya. Formasinya ada rejection ya. Eh, Artinya dolar indeks dalam keadaan sideways ya. Sehingga bagi teman-teman yang melakukan strategi buy on support kemarin ini sangat berhasil potensi profitnya, kemudian sell on resistance juga ada berhasil. Kemungkinan untuk penurunan lanjutan di dolar indeks akan memberikan tekanan positif terhadap mata uang selain dolar. Tentunya ini harus memperhatikan wilayah support di 96,30-an. Jika kembali dolar indeks bertengger di atas wilayah 98,67 ya, sesi Asia nanti, sesi Eropa melewati level ini, maka kemungkinan untuk mata uang yang mengalami kenaikan kemarin ini akan kembali melemah ya. Jadi hati-hati teman-teman untuk di sesi Eropa. Penentu untuk dolar indeks kembali strong adalah di wilayah 98,65. Ini perlu diamati dengan bijak. Oke, kita akan satu persatu masuk secara detail ke mata uang Aussie dulu. Terbaca sekali sudah melewati wilayah bottom room ya. Ini bottom room. Kemudian kita prediksi ini sebagai upper room ya. Wilayah zona atas. Kita kasih warna hijau seperti ini. Ya, koreksi untuk di Aussie tentunya mengukur Fibonacci pada saat indikator osilator ini mengalami perubahan warna ya. Untuk sekarang ini belum ada penghentian atau pemberhentian untuk mata uang Aussie. Untuk itu koreksi terdekat yang bisa dicapai untuk di Aussie di 0,7736. Jika sesi Eropa harga Aussie berada di bawah level ini, maka akan kembali memasuki wilayah bottom room atau wilayah teritori negatif ya. Ini yang menjadi incaran harga untuk di Aussie dikarenakan juga formasi dolarnya masih flat. Selanjutnya, nah USD-Yen juga di time frame daily tadi sudah kita bahas, di time frame 4 jam sudah berada di wilayah bottom. Ini sangat baik sekali untuk penempatan posisi buy limit di wilayah 118.20-an atau di 119.00, 118.90-an. Saya kira di sini untuk buy limit di wilayah ini dengan batasan stop loss yang sangat terukur sedikit di bawah support 1118.71. Ini adalah regain momentum untuk di USD-Yen untuk taking profit di wilayah tengah, tepatnya kurang lebih di previous wilayah menjadi target kita adalah di 1119.84, kurang lebih pergerakannya 89 sampai 90 poin dari buy limit kita. Kemudian di euro ya sudah beranjak naik dari wilayah bottom room ya. Ini kita
namakan bottom room, kemudian nah ini adalah wilayah upper room ya. Wilayah atas untuk kenaikan lanjutan maksimum price untuk di euro adalah hit di 1.0950-an atau di 1.1. Tentunya untuk koreksi level ini belum terbaca jelas, namun dari time frame 4 jam support sudah meninggi di support 4 jam ya di wilayah 1.0530, 1.0570, 1.0623 sudah mengalami kenaikan support dan sudah mengalami kenaikan resisten. Tentunya ini akan membuat pattern euro akan terus mengalami kenaikan. Teman-teman semua bisa melakukan posisi buy limit di wilayah channel regresi dengan menarik garis ini dari wilayah support ke support seperti ini ya, dengan penempatan buy limit di 1.0690-an ya, kurang lebih di situ. Jika pada saat sesi Eropa harga melewati area netral ini ya, berada di wilayah buy limit kita, closing price-nya masuk di wilayah bawah 1.0690-an, maka outlook-nya akan menjadi berubah kembali negatif. Begitu. Selama di sesi Eropa, market tidak melakukan penembusan atau open bar-nya di 4 jam tidak di bawah ini, maka continuous up untuk di euro akan berlanjut di wilayah 1.0900. Baik, untuk di minyak di time frame daily sudah breakout ya, 56 sudah target sempurna. Bottom yang dia tinggalkan adalah 42.00, kenaikan support 47.00 kurang lebih saya genapkan. Ada $5 range di sini. Kemudian ada pergerakan kecil sebanyak $3 ya. Kalaupun nanti naik $3 lagi dari 50, ini supportnya adalah di 53 ya. Sehingga penempatan buy limit kita adalah di 53.00 dengan batasan stop loss kita wilayahnya adalah di 50.00, $3 per barrel untuk batasan stop loss. Di time frame 4 jam terbaca, ini kenaikan pertama pada saat harga 42 sudah dia tinggalkan. Kemudian ada kenaikan kedua di sini. Ya, sudah sempurna sekali pergerakan taking profitnya, sehingga untuk mengukur koreksi lanjutan kita bisa mengambil secara simple dan cepat mengambil titik koreksi balik untuk di minyak seperti ini ya. Ya, begini. Tentunya tepat berada di wilayah previous resisten di angka 52.36. Tentu di sini akan menjadi wilayah terbaik untuk penempatan posisi buy limit. Seperti itu. Seperti ini ya. Ya, penempatan posisi buy limit. Karena formasi zigzag ini akan membentuk 3 kali ya, 1 2 3. Ini koreksi di sini. Stop loss kita berada di wilayah terdekat support di sini di 50.10. Untuk di emas terjadi formasi flag saya kira dari ranging area ini, channel regresi juga sekarang yang tadinya meningkat seperti ini ya, meningkat seperti ini dengan posisi buy limit kita di 1195 sudah done, taking profit di 1200. Sekarang sedang bertahan di wilayah resisten 1207 dan channelnya juga sekarang sudah mulai membentuk pola datar atau flat begini. Oleh karena itu ini yang menjadi risiko besar, agak besar risikonya untuk di emas. Posisi buy limit terbaik kita adalah dengan menarik garis trend line seperti ini dari support ke support. Anda bisa menghubungkan dua garis ini seperti ini dan posisi penempatan buy limit mendekati di wilayah trendline support dengan batasan stop loss di angka 1180.
Demikian morning briefing dari Medan, Pak Dwi. Bisa disimpulkan. Cukup menarik, pola-pola repetitif terjadi di emas maupun di oil, Pak Fauzi, untuk pergerakan minggu ini. Terlihat juga oil sepertinya ditutup di atas pada penutupan pada hari Jumat nanti dini hari. Kemudian juga ini memberikan arahan juga bahwa oil mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tengah-tengah fundamental yang tetap bearish. Kemudian dari emas, saya kira pergerakan di angka 1187 merupakan pivot sebelum menyentuh ke angka 1200-an. Kemudian support di 1180-an, tadi saya catat seperti itu. Kemudian dari currency dimulai dengan New Zealand dollar masih dalam keadaan up untuk jangka 4 jam, cat 4 jam kita lihat di pivot 0.74, kemudian resisten 0.75 hingga ke 0.76. Kemudian resisten terbaca 0.73. Kemudian Australia dollar dan US dollar masih terlihat bearish, berbeda sekali dengan New Zealand dollar. Terbaca di angka tengah 0.76, kemudian atas 0.77. Kemudian kita melihat dolar yen yang terjadi kembali lagi angka 120 menjadi target, kemudian saat ini di 119.28 menjadi arahan untuk angka tengah. Kemudian kita melihat untuk pound sterling, daily chart masih memberikan ranging area untuk pergerakan harga minggu ini. Pivot terbaca di 1.47, kemudian resisten di 1.48, support di 1.46, berturut-turut 46, 47, 48. Kemudian euro tadi sudah disebutkan bahwa wilayah area 1.06 menjadikan alasan kita untuk pengambilan posisi. Apabila tersentuh di angka segitu, kita mengarah ke 1.08, sementara support di 1.05. Kesimpulan untuk minggu ini, fundamental data bahwa prospek euro sedikit membaik, pergerakan untuk harga euro terhadap US dollar, kemudian juga pengumuman mengenai melambatnya pertumbuhan Cina, kemudian memperkirakan inflasi masih berada di 3%, kemudian juga data-data Amerika Serikat masih dalam keadaan melemah dari beberapa periode, dari beberapa fundamental yang diumumkan pada 2 atau 3 hari ke belakang. Kemudian juga ini juga memberikan pengaruh pada pertumbuhan Amerika Serikat yang masih melemah di pada kuartal pertama kemarin 2,2%. Terima kasih morning briefing, semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dijadikan salah satu informasi untuk membantu Anda untuk menyampaikan kepada calon nasabah maupun nasabah. Terima kasih morning briefing, saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan selamat bekerja.